Shalom, selamat malam bagi kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Juni 2025. Kami komunitas renungan harian GKI Efata Malanu boleh mengambil bagian di dalam peliputan renungan harian yang kami boleh lakukan di ruangan multimedia GKI Efata Malanu. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan renungan singkat bagi kita semua. Untuk itu saya mengajak kita semua satu dalam doa dan sekaligus kita akan ada dalam renungan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami. Dan Tuhan masih menjaga dan menyertai kami selalu ya Bapa. Ketika dengan segala keaktifan kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh dipersatukan kembali dalam komunitas renungan harian GKI Efata Malanu yang terdiri dari pelayan-pelayan Tuhan ya Bapa. Ketika mereka boleh terpanggil untuk ada di dalam program renungan di malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Pimpin dan sertai kami, urapi kami, jamah kami ya Tuhan. Karena ketika kami akan membaca kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan senantiasa memberkati kami. Tumpangkan tangan-Mu yang kudus ya Bapa, memberkati kami. Ada oknum-oknum yang tidak senang akan kami membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan pagari bentengi tempat ini yang kami pergunakan untuk melakukan peliputan di malam hari ini Bapa. Kami serahkan semua peliputan di malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam ketika kami membaca kebenaran firman-Mu yang hidup ya Bapa. Dan kami akan bagikan kepada para penonton setiap program renungan harian GKI Efata Malanu di mana saja berada. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun menjadi nats pembimbing bagi kita terdapat pada ayatnya yang keempat. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun menjadi nats pembimbing bagi kita semua terdapat pada ayat yang keempat dan yang kelima. Ayat 4 dan ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Para penonton program renungan harian di mana saja berada dan diberkati Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan menjadi nats pembimbing bagi kita yang terdapat pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kalau saat ini kita membahas tentang sebuah arti dari kata karunia, tentu bagi kita ada yang mengetahui tentang apa itu karunia, dan ada yang belum mengetahui tentang apa itu karunia. Untuk itu mari kita sama-sama belajar membahas tentang karunia-karunia apa saja yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tentu kita percaya bahwa ketika kita dilahirkan dan kita bertumbuh dewasa, Tuhan telah menanamkan karunia-karunia itu dalam setiap kehidupan kita. Dan itu merupakan karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan membahas tentang apa itu karunia. Karunia adalah salah satu pemberian khusus dari Tuhan kepada orang percaya melalui Roh Kudus untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Saya ulangi lagi, karunia adalah salah satu pemberian khusus dari Tuhan kepada orang percaya melalui Roh Kudus untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Seperti contoh, bernubuat, menyembuhkan, mengajarkan firman Tuhan, dan membedakan roh serta bahasa roh.
Para penonton program renungan harian GKI Ephatha Malanu yang Tuhan Yesus berkati. Ketika nats pembimbing bagi kita di malam hari ini yang terdapat pada ayat 4 dan ayatnya yang kelima, tentu dalam karunia roh memiliki rupa-rupa karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Antara lain, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mujizat, karunia nubuat, karunia membedakan roh, dan karunia berbahasa roh. Saya yakin dan percaya ketika di malam hari ini, saya dan para penonton setiap program renungan harian, tentu kita memiliki karunia-karunia itu dari Tuhan. Hanya saja, kita belum tahu cara untuk melakukan atau memfungsikan karunia-karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita diperuntukkan untuk sesama, bukan untuk kepentingan pribadi, dan dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Sedangkan kita sebagai manusia hanya merupakan satu sarana penghubung kepada Allah lewat karunia-karunia yang telah diberikan. Seperti contoh, ada tim doa. Ketika tim doa ini dibentuk dalam satu komunitas, maka tugas dan peran dari tim doa ini adalah mendoakan sesama. Berarti bukan mendoakan secara pribadi-pribadi atau ditentukan kepada pribadi masing-masing, tetapi bagaimana tim doa itu berupaya untuk mendoakan bagi sesama ketika ada orang lain yang membutuhkan kehadiran dari tim doa untuk, seperti contoh, ada yang mungkin sakit maupun ada yang mungkin mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita manusia, seperti contoh karena barang-barang halus. Nah, itulah merupakan tugas peran dari tim doa. Para penonton program renungan harian yang diberkati Tuhan, kita sebagai manusia selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan sebuah karunia yang berbeda-beda. Saya memiliki karunia tentu berbeda dengan para penonton saat ini menonton program renungan harian di malam hari ini. Dan Tuhan memberikan karunia kepada kita tentu bukan karunia itu sama, tetapi berbeda-beda. Sebuah karunia yang berbeda-beda tetapi satu tujuan, yaitu menghadirkan Roh Kudus untuk setiap karunia yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Para penonton program renungan harian yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, pada ayat yang ke-7 yang mengatakan seperti begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ketika kita diberikan karunia roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Artinya, bahwa setiap orang yang menerima sebuah karunia dari Roh Kudus bisa digunakan demi kebaikan orang lain, bukan untuk menyombongkan diri atau mencari keuntungan pribadi. Seperti contoh, ketika dalam menyembuhkan orang sakit, ada yang meminta uang imbalan, ataupun ada orang yang kena roh halus, ataupun menyelesaikan setiap permasalahan orang lain, diiming-imingi dengan imbalan-imbalan atau uang atau berupa barang tertentu. Di sini menyatakan bahwa karunia yang Tuhan boleh berikan kepada orang lain, jadi tidak menyombongkan diri pribadi masing-masing maupun mencari sebuah keuntungan pribadi semata. Para penonton program renungan harian yang diberkati Tuhan, pergunakanlah sebaik mungkin karunia roh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apabila kita menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka karunia tersebut Tuhan akan menarik kembali atau mencabut. Karena Allah adalah sang pemilik karunia tersebut. Para penonton program renungan harian GKI Ephatha Malanu, menjadi sebuah gambaran inspirasi bagi kita di malam hari ini terkait pembacaan kita tentang perikop tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kesimpulan dari perenungan kita di malam hari ini bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan
karena telah memberikan kepada kita masing-masing rupa-rupa karunia yang berbeda-beda, dan karunia tersebut diperuntukkan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak menyombongkan diri atau mencari sebuah keuntungan pribadi. Untuk itu, mari saya mengajak kita semua, saya dan para penonton setiap program renungan harian, pergunakanlah karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, agar apa yang Tuhan boleh berikan, kita menganggap Tuhan sebagai partner kerja kita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita di mana saja, baik dalam setiap pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan yang singkat ini. Amin. Para penonton program renungan harian GKI Ephatha Malanu di mana saja berada dan diberkati Tuhan, ada beberapa pokok doa yang patut kami naikkan atau patut kami sampaikan di malam hari ini kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas karunia anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami di malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kami. Tuhan masih menjaga dan menyertai kami di mana kami berada ya Bapa. Dengan segala keaktifan kami Tuhan dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa, kami boleh dipersatukan kembali di dalam program renungan GKI Ephatha Malanu ya Tuhan. Dan di saat ini kami boleh melakukan peliputan di malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih mempergunakan kami dengan karunia-karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami lewat program renungan harian GKI Ephatha Malanu di malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas semua yang Tuhan boleh buat di hari ini bagi kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Hetaria, Ibu Tuti, Ibu Eta Adam, Ibu Lali Hatun yang kami sendiri yang boleh mengambil bagian di dalam program renungan di malam hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus mengenal individu kepribadian masing-masing ya Bapa. Tuhan mengenal kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan mengenal kehidupan pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan memberkati mereka. Berikan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan mereka masing-masing. Di malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena lewat keterpanggilan yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami lewat program renungan harian ini, kami boleh ada sebagai kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih khusus dalam komunitas renungan harian GKI Ephatha Malanu di malam hari ini ya Bapa. Ada beberapa pokok-pokok doa maupun doa pergumulan yang boleh kami sampaikan kepadamu ya Tuhan lewat doa di malam hari ini ya Bapa. Yang pertama kami mau berdoa buat anak Ratna Adam yang akan boleh mempersiapkan diri pada tanggal 2 Agustus 2025 akan rencana ke Jakarta dalam mengikuti perayaan HUT 17 Agustus bersama rekan-rekan paduan suara ya Bapa. Tuhan mengenal anak ini ya Tuhan dalam segala kesiapan dia. Tuhan memberkati dia, pimpin dan sertai dia dalam segala kesiapan yang dia boleh lakukan Tuhan. Terlebih khusus dalam komunitas paduan suara bersama rekan-rekan yang akan berangkat ke Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati anak ini dengan segala talenta yang Tuhan boleh berikan kepada anak ini. Supaya anak ini boleh senantiasa naikkan ungkapan syukur dan disitulah nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Segala persiapan-persiapan dari paduan suara maupun anak terkasih anak Ratna Adam, Tuhan kami perserahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tak lupa juga Tuhan kami mendoakan ketiga orang tua kami, Opa, Oma Sasabone, Oma Oyoke atau Ibu Sasabone yang saat ini berada di Solo ya Tuhan. Rencana akan melakukan operasi terhadap orang tua kami yaitu Oma Sasabone pada bagian lutut ya Tuhan.
segala kesiapan persiapan untuk menjelang operasi ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertai hamba-Mu, persiapkan hidup dan pribadi daripada hamba-Mu di dalam menjelang operasi pada tanggal 25 Juni 2025 ya Bapa. Tuhan memberkati setiap kehidupan daripada ketika hamba-Mu yang berada di Solo ya Bapa. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga terus mendoakan tim medis, para dokter yang akan melaksanakan operasi terhadap orang tua kami, Oma Sasabone, pada tanggal 25 Juni 2025 ya Bapa. Segala kesiapan Tuhan senantiasa memberkati. Berkati akan setiap peralatan yang dipergunakan, baik peralatan medis yang akan dipergunakan di Rumah Sakit Ortopedi Solo ya Bapa. Tuhan memberkati para dokter maupun para perawat-perawat yang akan merawat orang tua Oma Sasabone di Rumah Sakit Ortopedi ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati akan setiap makan maupun obat-obatan yang diberikan oleh para medis. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati akan obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi oleh Oma Mama terkasih yang berada saat ini di Solo ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan dari ketiga hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan anak Roni Lalihatu yang boleh memasukkan permohonan lamaran kerja. Tuhan mengenal kehidupan pribadi daripada hamba-Mu ya Bapa. Tuhan tahu mengenal pribadi kehidupan dari hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan segala doa pergumulan untuk mencari satu pekerjaan ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala tugas pelayanan yang hamba-Mu ini boleh lakukan di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan memperhitungkan semuanya ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan dari anak Roni beserta keluarga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Segala permohonan, surat permohonan pekerjaan yang dia lakukan Tuhan, yang dia buat ya Bapa, Tuhan senantiasa memberkati. Berikan satu pekerjaan kepada hamba-Mu ya Bapa, supaya nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga tidak lupa mendoakan salah satu anak dari tim multimedia, anak Willy, yang pada hari Minggu akan berangkat ke Manokwari ya Tuhan. Dengan tujuan yaitu akan masuk tentara ya Bapa. Segala kesiapan daripada anak terkasih ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Mulai tubuh, fisik, jasmani dan rohani kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Segala kesiapan-kesiapan yang akan anak ini laksanakan untuk mengikuti pendidikan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jauhkan segala rintangan, hambatan yang merintangi setiap pendidikan yang anak ini boleh lakukan ya Bapa. Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin dan sertai anak ini. Ketika dia boleh tiba di Manokwari Tuhan, dia boleh naikkan ungkapan syukur kepadamu. Disitulah nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami juga tidak lupa mendoakan kedua orang tuanya yang boleh mendukung dalam doa. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kedua orang tua, Bapak Leo dengan Mama Ellen ya Bapak. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kedua orang tua yang selalu menopang, selalu memberikan semangat kepada anak ini ya Bapak. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan rumah tangga dari kedua hamba-Mu ya Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan anak terkasih dari Bapak Hetaria yang di malam hari ini boleh berulang tahun ya Tuhan. Segala penambahan usia yang Tuhan boleh berikan kepada anak terkasih ya Bapa. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Berikan umur panjang Tuhan bagi anak terkasih. Berikan kesehatan yang baik ya Bapa. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak ini. Dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai anak ini di mana saja dia berada ya Bapa. Dengan segala pergumulan doa masing-masing ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kedua orang tua terkasih yang boleh mendidik anak terkasih ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami semua komunitas renungan harian di malam hari ini yang boleh melakukan peliputan di malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua tubuh, roh, dan jiwa kami di malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai mereka ya Bapa. Yang mana mereka boleh melakukan peliputan di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Berikan berkat yang menimpa dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan yang baik.
supaya mereka boleh naikkan ungkapan syukur. Disitulah nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Tak lupa yang terakhir Tuhan, kami mendoakan para penonton setia yang boleh menonton program Renungan Harian di malam hari ini ya Bapa. Di mana saja berada, Tuhan memberkati setiap kehidupan rumah tangga masing-masing ya Bapa. Dan kami serahkan semua kehidupan para penonton setia yang boleh menonton program Renungan Harian di malam ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dan di saat ini kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkat daripada-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera kasih Tuhan Yesus kepada kami semua. Terlebih khusus para penonton setia program Renungan Harian, maupun para komunitas Renungan Harian Majelis GKI Efata Malang. Mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih para penonton program Renungan Harian GKI Efata Malang di mana saja berada dan diberkati Tuhan. Telah menyaksikan program renungan di malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati saya maupun para penonton di malam hari ini. Shalom, selamat malam.